Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Amma ba'd. Ibadallah, para hamba Allah, di malam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, sebelum kita terbuai dengan mimpi-mimpi, marilah sejenak kita tafakkuri kehidupan abadi yang pasti nanti akan kita hadapi. Marilah sejenak kita pulang ke kampung akhirat. Ibadallah, para hamba Allah, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan matahari diturunkan sangat dekat di atas kepala mereka, mereka tenggelam dengan keringat-keringat mereka. Mereka menunggu berdiri pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala begitu lamanya, selama 40 tahun. Setelah itu mereka akan menghadapi fase berikutnya, yaitu al-hisab. Ibadallah, hisab adalah peristiwa di mana Allah menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia dan menetapkannya. Atau Allah mengingatkan dan memberitahukan kepada manusia tentang amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Kepastian adanya hisab ini telah Allah tegaskan dalam surah Al-Ghasyiyah. Inna ilayna iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Thumma inna alayna hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah untuk menghisab mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, al-yauma tujza kullu nafsin ma kasabat. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, laisa ahadun yuhasabu illa halak. Tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali akan binasa. Imam Ibnu Abil Aiz menjelaskan makna hadis ini adalah seandainya Allah memeriksa dengan menghitung amal kebajikan dan keburukan dalam hisab hambanya, tentulah akan mengadab mereka dalam keadaan tidak menzalimi mereka sedikit pun, namun Allah memaafkan dan mengampuninya. Ibadallah, para hamba Allah, tahukah bagaimana caranya hisab tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara Rabbnya tanpa ada penterjemah antara dia dengan Rabbnya. Lalu ia melihat ke sebelah kanan, hanya melihat amalan yang pernah dilakukannya, dan ia melihat ke sebelah kiri, hanya melihat amalan yang pernah dilakukannya. Lalu melihat ke depan, kemudian hanya melihat neraka ada di hadapannya. Ibadallah, para hamba Allah, lalu bagaimana hisab yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha lembut tidak menghisab kaum mukminin dengan cara munaqasyah, dengan cara memastikan, menanyakan tentang apa yang diamalkannya, namun mencukupkan dengan cara al-ard, menampakkan saja apa yang telah dilakukannya. Dia hanya memaparkan dan menjelaskan semua amalan tersebut di hadapan mereka, dan dia, Allah yang Maha Agung itu, merahasiakannya.
tidak ada orang lain yang melihatnya. Lalu Allah berseru, telah aku rahasiakan hal itu di dunia dan sekarang aku ampuni semuanya. Demikianlah yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu meletakkan badannya sitar dan menutupinya dari pandangan orang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala berseru, tahukah engkau dosa ini? Tahukah engkau dosa ini? Mukmin tersebut menjawab, ya wahai Robku, hingga bila selesai menyampaikan semua dosa-dosanya dan mukmin tersebut melihat dirinya telah binasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah rahasiakan, aku telah menutupi dosa itu di dunia dan aku sekarang mengampunimu. Lalu ia diberi kitab kebaikannya. Sedangkan orang-orang kafir dan munafik, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun orang-orang kafir, mereka akan dipanggil di hadapan semua makhluk. Kepada mereka disampaikan semua nikmat Allah. Kemudian akan dipersaksikan amalan kejelekan mereka di sana. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu Allah akan menemui hambanya dan berkata, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikan engkau sebagai pemimpin, menikahkanmu dan menundukkan untukmu kuda dan onta, serta memudahkanmu memimpin dan memiliki harta banyak? Maka seorang kafir itu menjawab, benar. Lalu Allah berkata lagi, apakah engkau telah meyakini akan menjumpaiku? Maka ia menjawab, tidak. Maka Allah berfirman, aku biarkan engkau sebagaimana engkau telah melupakanku. Kemudian Allah menemui orang yang ketiga dan menyampaikan seperti yang disampaikan di atas. Lalu orang itu menjawab, wahai Rabbku, aku telah beriman kepadamu, kepada kitab sucimu dan rasul-rasulmu, juga aku telah sholat, bersodakoh. Dan ia memuji dengan kebaikan semampunya. Allah menjawab, kalau begitu sekarang pembuktiannya. Kemudian dikatakan kepadanya, sekarang kami akan membawa para saksi atasmu. Dan orang tersebut berpikir, siapa yang akan bersaksi atasku? Lalu mulutnya dikunci. Dikatakan kepada paha, daging, dan tulangnya, bicaralah. Lalu paha, daging, dan tulangnya bercerita tentang amalannya. Dan itu untuk menghilangkan udzur darinya. Itulah nasib orang-orang munafik, orang-orang yang Allah murkai. Ibadallah, para hamba Allah, demikianlah keadaan tiga jenis manusia. Yang pertama, seorang mukmin yang akan mendapatkan hisab yang ringan, bahkan hanya ditampakkan kepada mereka tanpa adanya munakosyah, tanpa ditanyai dan ditelisik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengampuninya dan memuliakannya. Yang kedua adalah hisab seorang kafir dan orang-orang munafik. Keduanya mendapatkan laknat dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, para hamba Allah, di bulan-bulan Ramadan, di malam-malamnya yang penuh dengan berkah ini, pada siang-siangnya yang penuh dengan rahmat ini, marilah kita kembali mengencangkan ikat pinggang kita, maksimal melakukan ketaatan, berbekal sebanyak-banyaknya, agar hisab kita nanti ringan, agar kita termasuk orang-orang yang beriman yang Allah rahasiakan dosa-dosa kita di hadapan para makhluknya, lalu Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan kita tersebut, dan tidak menjadi orang-orang kafir, orang-orang munafik yang Allah tampakkan kesalahan, kekurangan kita. Allah hisab kita semua, bukan hanya dalam kondisi ditampakkan amal-amal kita, tetapi Allah akan menanyai satu persatu. Allah akan melakukan munakosyah atas amal-amal yang
dilakukan oleh orang-orang kafir dan munafik tersebut. Wal iyadu billah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.